Welcome to Forecast Formadiksi UM Podcast. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Salsa, di Forecast Formadiksi UM Podcast, Buletin Prasasti Formadiksi UM edisi ke-20. Nah, Forecast kali ini mengangkat tema ngobrol lingkungan nih. Wah, udah edisi ke-20 aja ya podcast dari Buletin Prasasti Formadiksi UM ini. Keren banget loh. Kalian semua bisa dengerin edisi sebelumnya di channel YouTube ini ya. Yuk ditonton sampai habis. Kenapa tema ini yang dipilih untuk edisi kali ini? Karena ya kita semua tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan keindahan alamnya. Indonesia itu cantik banget, entah dari pantainya, gunungnya, bahkan hasil alamnya yang beragam. Tapi sayang banget ya, keindahan alam kita sudah mulai terkikis entah karena faktor alam ataupun faktor tangan manusia. Yuk simak tanggapan dari narasumber kita pada forecast kali ini. Sebelum kita memulai forecast kali ini, ada baiknya nih kita berkenalan terlebih dahulu sama narasumber kita. Gimana nih kabarnya Kak Nisa dan Kak Rizka? Alhamdulillah, aku dalam keadaan baik. Alhamdulillah juga, keadaanku baik sekali hari ini. Kalau dari Kak Salsa sendiri, bagaimana Kak kabarnya? Baik juga Kak Nisa, Alhamdulillah. Lalu, agar para pendengar forecast mengenal lebih jauh dengan narasumber kita hari ini, bolehkah Kak Rizka dan Kak Nisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang Kak. Kalau udah kenal pasti disayang dong. Wah, bener ya Kak? Berarti setelah ini aku disayang dong ya. Perkenalkan, aku Anissa dari Sastra, tepatnya Sastra Indonesia Kak. Dan aku Rizka dari Sastra juga, tapi bedanya aku dari Sastra Arab. Kalau di Sastra Arab bilangnya bukan tak kenal maka tak sayang sih Kak, tapi tak kenal maka ta'aruf. So, siapa tahu setelah forecast ini bisa dapat ta'arufan. Ta'aruf nih. Kalau boleh tahu, kesibukan apa nih yang Kak Rizka dan Kak Nisa lakukan sekarang? Sebenarnya lagi nggak terlalu sibuk juga ya. Kalau aku karena masih masa liburan kan, tapi masih ada beberapa urusan juga sih di organisasi yang diikuti sekarang. Kalau aku sama sih, hari ini lagi ulang juga. Kesibukanku masih sebagai mahasiswa pelajar di Universitas Negeri Malang. Dan saat ini sedang libur kuliah juga. Tentunya sedang disibukkan dengan aktivitas organisasi sih. Wah, iya sih Kak, lagi liburan juga ya. Kak Nisa dan Kak Rizka sudah liburan kemana aja nih? Kalau aku tahun ini masih belum ada sih destinasi yang mau kukunjungi, tapi udah ada list-listnya. Kalau dari Kak Rizka gimana? Kalau destinasi yang ingin aku kunjungi sudah ada sih sebenarnya, tapi tinggal direncanakan saja. Baiklah, sepertinya sebagai pembuka forecast kita dengan tema ngobrol lingkungan ini, Salsa pengen tahu dong, Kak, arti atau satu kata untuk Indonesia sesuai pandangan dari Kak Rizka dan Kak Nisa. Siapa dulu nih Kak yang jawab? Sepertinya dari Kak Rizka dulu boleh nih. Kayak, menurutku kata ini cocok banget sih untuk Indonesia. Selayaknya yang kita tahu, Indonesia itu kaya banget akan sumber daya alamnya yang tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Kalau dari aku sendiri ya, satu kata untuk Indonesia itu incredible. Tak bisa dipungkiri, alam Indonesia ini cukup menenangkan dan menyejukkan di kala penatnya dunia saat ini. Dengan berbagai hiruk-pikuknya dunia, tetap alam Indonesia lah yang mampu kupandang hingga aku nyaman di sana. Nah, bener banget Kak, aku setuju juga dengan pendapat Kak Rizka dan Kak Nisa. Indonesia itu sangat cantik, sampai memiliki julukan Heaven on Earth, karena keindahan alam di Indonesia. By the way, kalau tadi kan satu kata tentang Indonesia nih. Sekarang ada nggak tempat yang menjadi favorit Kak Nisa dan Kak Rizka dan menjadi impian atau sudah dikunjungi nih? Tempat favoritku itu pantai sih Kak. Aku juga udah pernah beberapa kali ke pantai. Apalagi di Malang kan banyak ya pantai yang bersebelahan, jadi tinggal pilih aja deh. Aku sendiri menjadikan pantai sebagai tempat favorit karena suka banget lihat warna birunya laut dan dengar deru suara ombak yang menurutku sangat menenangkan. Kalau Kak Niksa gimana? Setuju sih Kak, pantai selalu jadi destinasi banyak orang. Tapi karena pertanyaannya tadi,
yang udah pernah atau masih mau jadi destinasi kan? Kalau dari aku sendiri, yang menurutku paling indah dengan alam yang pernah aku datangi adalah duduk di atas gundukan tanah dan menikmati sunrise, tepatnya di Bromo. Menurutku itu sangat melihat indahnya lukisan Tuhan dan euforianya selalu bikin rindu sampai saat ini. Dan mata ini bebas menatap alam sejauh jangkauan mataku sih. Makanya sering rindu dengan alam. Wah, setuju sih sama pendapat Kak Rizka dan Kak Nisa. Bahasan kita tadi kan tentang keindahan alam Indonesia kita. Lalu, menurut kakak bagaimana sih keadaan lingkungan Indonesia saat ini, khususnya lingkungan alamnya? Wah, cukup bermakna ya kak pertanyaannya. Menurutku, kalau ngobrolin soal keadaan lingkungan Indonesia saat ini, pasti plus minus ya. Karena udah banyak juga saat ini tempat-tempat ataupun lingkungan Indonesia yang mulai terjamah dan dipublikasikan sama vlogger-vlogger juga. Ya, meskipun di sisi lain lingkungan kita banyak yang tercemar, entah karena faktor alamnya atau memang karena faktor tangan manusia yang rakus dengan alam kita ini. Apalagi saat ini ya, dengan semakin berkembangnya Indonesia kita tercinta, banyak yang dikit-dikit diunggah di media sosial, entah baik atau buruk. Gimana kalau menurut Kak Rizka nih? Setuju sih sama apa yang dibilang Kak Nisa. Sebenarnya pengeksposan itu tidak ada salahnya untuk memperkenalkan keindahan alam yang ada. Tetapi dalam beberapa kasus yang aku baca, hal ini justru menjadi faktor utama permasalahan lingkungan yang ada. Bener sih Kak, jawaban dari Kak Rizka dan Kak Nisa. Dari aku juga memikirkan hal yang sama. Nah, Kak Nisa dan Kak Rizka pernah dengar atau bahkan pernah melihat secara langsung nggak ada tempat wisata yang sengaja diekspos oleh orang terus banyak didatangi pengunjung. At the end, malah tercemar oleh sampah-sampah. Nah, itu kan salah satu dampak dari tereksposnya keindahan alam Indonesia. Terus, menurut kakak setuju nggak kalau suatu tempat wisata atau keindahan alam itu diekspos oleh banyak orang? Antara setuju dan gak setuju sih kak. Setujunya itu karena kehadiran konten-konten yang menampakkan berbagai keindahan alam Indonesia bisa menambah wawasan bagi anak-anak Indonesia sendiri, sekaligus menjadi upaya untuk memperkenalkan keindahan Indonesia ke seluruh dunia. Namun, ada sisi di mana aku kurang setuju terkait hal ini. Karena semakin terekspos, maka semakin besar juga dampak yang akan ditimbulkan, terutama perihal kebersihan lingkungannya. Gimana nih kalau pendapat Kak Nisa? Sama sih, dari aku lebih setuju ketika hal itu berdampak positif bagi semua pihak. Seperti, lebih banyak lagi rasa syukur karena berada di Indonesia yang seindah itu. Lebih terkenal lagi Indonesia di mancanegara, dan meningkatnya perekonomian daerah atau tempat tersebut, serta semakin banyak nih list destinasiku di Indonesia ini. Tapi dengan merebaknya konten-konten keindahan alam Indonesia, betul kata Kak Rizka, lagi-lagi faktor manusia juga akan berdampak. Entah dari meradangnya sampah yang tentunya akan mencemari hal tersebut. Menurutku, dengan adanya podcast seperti ini atau mungkin tayangan televisi tentang menjaga kelestarian alam akan sangat berpengaruh untuk masyarakat kita. Setidaknya, dalam alam bawah sadar mereka akan berusaha menjaga alam bersama-sama. Jadi, dampak dari diekspos itu ada plus minusnya ya Kak? Sejauh ini, pernah nggak sih Kak melihat secara langsung dampak dari tereksposnya suatu keindahan alam, entah itu positif atau negatifnya? Pernah lah Kak pasti. Sampai beberapa tempat yang saya tahu, akhirnya tercemar dan bahkan dipenuhi ribuan manusia dan berakibat pada pencemarannya. Seperti banyaknya sampah, lingkungan yang kotor, dan tentunya kondisi udara yang tercemar akibat tidak diurusnya dengan baik. Ya, meskipun dengan ribuan bahkan lautan manusia itu menambah income wisata tersebut ataupun daerah tersebut, tapi terkadang untuk pengelolaan limbahnya itu sedikit kurang terurus. Aku juga pernah sih kak, terutama di daerah yang dekat aja kali ya. Di daerah Malang Raya ini banyak banget keindahan wisata alam yang bisa dikunjungi. Aku melihat beberapa wisata yang sudah tidak dijaga lagi keindahannya. Dan benar apa yang dibilang Kak Nisa, pengeksposan ini berakibat negatif yang berpengaruh terhadap keindahan lingkungan alam itu sendiri. Wah, ternyata seperti itu ya dampak-dampak dari tereksposnya keindahan alam Indonesia.
mulai dari banyaknya sampah yang mengakibatkan lingkungan terlihat kotor dan tidak terawat, pengelolaan limbah yang kurang terurus, keindahan wisata alam yang sudah tidak lagi terjaga, tetapi memiliki dampak positif juga, yaitu bertambahnya income tempat wisata dan daerah sekitar. Baiklah, sudah cukup panjang ya Kak obrolan kita di forecast ini. Pesannya, tetap jaga keasrian lingkungan kita dengan keindahan yang udah Tuhan berikan. Ayo kita jaga bersama-sama. Tidak harus dengan hal yang besar, melainkan melalui hal kecil yang bisa kita berikan. Setidaknya bisa memberikan sumbangsih yang besar nantinya. Sepertinya forecast kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih Kak Rizka dan Kak Nisa sudah meluangkan waktunya bersama aku mengisi forecast Buletin Prasasti edisi ke-20 ini. Sampai jumpa di episode forecast selanjutnya ya. Bye-bye.